Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak memecat Bribka Rahmat Hidayat Lubis dari kepolisian. Rahmat Hidayat Lubis terbukti berbuat asusila terhadap istri seorang tahanan kasus narkoba. Upacara pemecatan dilaksanakan oleh Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak di Aula Tribata Polda Sumut pada Rabu 22 Desember 2021. Dalam upacara pemberhentian dengan tidak hormat, terekam momen di mana Irjen Pol Pancaputra melucuti pakaian dinas Polri yang dikenakan Bribka Rahmat Hidayat Lubis ke kemeja batik. Rahmat Hidayat Lubis tampak pasrah ketika pin pangkatnya dilepas. Rahmat Hidayat Lubis dipecat dari Polri lantaran terbukti bersalah melecehkan istri tahanan narkoba Polsek Kuta Limbaru. Sementara itu, Irjen Pol Pancaputra menuturkan ini merupakan ketegasan Polda Sumut terhadap anggotanya yang nakal. Ia menyebut tidak ada tempat bagi personel yang terlibat kasus hukum. Diketahui seorang istri tahanan narkoba Polsek Kuta Limbaru, MU, mengaku menjadi korban ruda paksa seorang polisi bernama Bribka Rahmat Hidayat Lubis pada 23 Mei 2021 lalu. Tak hanya itu, ia juga diminta menggugurkan kandungannya yang berusia 4 bulan dan diminta menikah dengannya. Bahkan ia pun sempat memeras MU agar suaminya segera dibebaskan. Kasus ini bermula ketika beberapa personel Polsek Kota Limbaru melakukan penggerebekan di sebuah kos-kosan di Kota Medan dan menangkap 3 orang. Saat itu mereka mendapati narkoba jenis sabu. 28 personil Polda Sumut yang terlibat dan berdasarkan fakta serta hasil pemeriksaan melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, ya, yang meliputi dari 28 itu yaitu 19 terkait dengan perkara tindak pidana narkotika. Sesuai arahan Bapak Kapolri, kita tidak boleh main-main terkait dengan masalah narkotika. Dan ini adalah yang terkait dengan jaringan. Bagaimana teman-teman tahu, seperti kasus Tanjung Balai yang sekarang masih berproses di sidang pengadilan, ya, 11 orang terlibat, 10 orang di sana, 10 Tanjung Balai. Dan termasuk juga pelanggaran lainnya di luar narkotika, seperti disersi, melarikan diri dari tugas aktif, termasuk juga pelanggaran tindak pidana umum lainnya seperti pencabulan. Yang terakhir adalah kasus di Kota Limbaru, seperti itu. Kenapa kita lakukan PTDH? Karena berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, sehingga itu menjadi sebuah keputusan dan saya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kepada anggota saya semuanya dan sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban saya kepada masyarakat. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Semua kasusnya sudah selesai di pengadilan atau masih ada yang? Jadi kalau bicaranya PTDH teman-teman sekalian adalah berbicara terkait dengan kode etik profesi Polri. Ada, kalau anggota Polri itu ada hukuman disiplin, ada kode etik dan ada pidana. Ketiga, makanya setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran ini hati-hati. Karena 3 aturan, 3 undang-undang ini akan diterapkan kepada dia. Ya, makanya kalau ditanya masih berproses, ada yang sudah selesai, ada yang masih berproses, seperti itu. Tetapi sekali lagi PTDH itu adalah syarat, sudah tetapkan syarat-syaratnya, baik itu dari terkait dengan ancaman hukuman berdasarkan hukum pidana maupun terkait dengan kode etik profesi Polri. Itu saja, teman-teman. Jenderal, apakah mereka hadir semua yang PTDH? Yang PTDH tidak hadir semua. Tidak hadir. Tidak hadir. Diwakili tadi dengan foto teman-teman sekalian, ya. Yang tadi hadir 2, nggak perlu dihadirkan semuanya. Tapi yang jelas surat keputusannya sudah ada. Saya rasa itu, ya. Terima kasih.